Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya dimanapun kalian berada. Dan buat yang belum kenal aku, kenalin aku Debbie. Dan aku adalah mahasiswi Universitas Terbuka yang suka sharing-sharing tentang informasi seputar perkuliahan aku dan juga tips-tips yang menarik dan penting lainnya. So pastikan kalian gak lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan informasinya ya. Oke, sesuai dengan judul yang tertera, di sini kita akan ngebahas gimana caranya memahami ataupun mengingat buku atau modul yang kita pelajari dari Universitas Terbuka. Sambil unboxing paket yang baru datang kemarin banget dari Universitas Terbuka yang pastinya berisikan buku-buku pembelajaran untuk aku semester 4 ini. Jadi ini dia guys paket aku, dan FYI aku itu registrasi mata kuliahnya tanggal 3 September dan aku bayar uang kuliahnya itu tanggal 4. Kemudian buku ini datangnya itu tanggal 7 guys, tanggal 7 September ini. Jadi bisa dibilang cepet banget dan aku nggak expect sama sekali bukunya datang secepat ini, karena dari semester-semester kemarin itu biasanya 2 minggu bahkan lebih dari sebulan aku juga udah pernah gitu. Jadi kayak dalam hitungan beberapa hari itu udah sampai, aku kayak nggak expect aja gitu guys. Terus update ya buat kalian yang belum registrasi mata kuliah dan bayar uang kuliah. Sekarang itu registrasi mata kuliahnya diperpanjang sampai tanggal 10. Terus untuk bayar uang kuliahnya itu sampai tanggal 11 September. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Terus gitu ada yang bilang, Kak Debbie aku tuh udah registrasi mata kuliah, udah bayar juga, tapi buku aku kok belum sampai ya gitu. Terus aku tanya dong sama orangnya, udah registrasi mata kuliah belum? Kata dia, udah Kak, kapan? Aku tanya. Terus dia bilang, udah 2 hari yang lalu gitu. Kalau baru segitu ya kebanyakan memang belum datang ya guys ya. Jadi buku ini kisaran datangnya itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan untuk wilayah di luar Pulau Jawa. Tapi kalau misalkan di dalam Pulau Jawa itu biasanya lebih cepat, kurang dari 2 minggu biasanya udah sampai. Bahkan buku aku yang datangnya secepat ini tuh aku nggak nyangka, karena di semester-semester kemarinnya itu dia ngirimnya itu sebenarnya kayak lama banget. Bahkan aku sampai kayak was-was gitu, udah mau mulai tutan tuh waktu semester kemarin belum dateng-dateng gitu. Emang sih ada yang namanya bahan ajar digital, terus juga ada yang namanya ruang baca virtual UT, yang dimana kita tuh bisa ya guys baca-baca modul ini secara online walaupun bukunya belum ada kayak gitu. Tapi aku tuh tim yang suka banget baca buku fisik kayak gitu. Ada yang sama gak nih sama aku? Terus di kolom komentar ya. Nah ini kita buka dulu. Nah ini tuh aku dapat ini itu list buku-buku yang dikirimin. Jadi memang di semester ini tuh aku ada 6 mata kuliah, jadi ada 6 modul juga gitu yang dikirimin. Dan di semester 4 prodi manajemen ini aku dapat mata kuliah ekonomi manajerial. Nih tuh bukunya. Nah lumayan gede kan, lumayan lebar. Terus ada pelajaran ekonomi moneter. Ini bukunya setebal ini. Terus ada manajemen operasi. Nah, ini lumayan tebal dan besar. Ini manajemen operasi. Terus juga ada manajemen pemasaran. Ini manajemen pemasaran. Terus juga ada manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM. Nih. Terus juga ada riset operasi. Nih yang terakhir. Nah dari kegiatan unboxing tadi aku tuh mau nunjukin ke kalian gimana tebalnya dan gimana lebarnya buku-buku modul atau buku pembelajaran dari UT. Bahkan info dari kakak aku, yaitu mahasiswa Universitas Terbuka jurusan hukum, katanya modulnya lebih tebal-tebal juga katanya. Makanya kesimpulannya aku mau kasih ke kalian itu adalah buku-buku ini tuh nggak bisa dipelajarin sesingkat durasi tuton atau TMK, yang dimana itu cuma 2 bulan. Jadi kita butuh waktu ekstra atau butuh waktu yang lebih kayak gitu. Sebelum tuton atau TMK dimulai, minimal kita udah baca buku ini dalam bentuk e-booknya di aplikasi bahan ajar digital ataupun di website RBV atau ruang baca virtual yang udah disediain sama Universitas Terbuka.
Nah, kalau misalkan aku ditanya, Kak Deb, gimana sih caranya biar bisa cepet paham sama inget terus isi buku yang kita baca? Apa kita harus ngehafalin satu-satu atau gimana, Kak Deb? Nah, pertanyaan kayak gitu udah sering banget aku dapat. Jadi sekarang langsung aja kita ke tips dan caranya ya. Jadi yang pertama, kalian harus bisa baca cepat atau teknik skimming. Teknik skimming itu apa, Kak Dep? Jadi teknik skimming itu adalah cara baca cepat dengan tujuan untuk mendapatkan informasi buku tersebut atau halaman tersebut secara umum, kayak gitu. Jadi kita nggak makan waktu banyak-banyak untuk baca satu halaman aja. Karena kalau misalkan kita baca kata per kata, kelamaan guys. Selain memakan banyak waktu, membaca kata per kata juga kita kan belum tentu paham apa isi dari buku tersebut. Dan justru kalau misalkan kita baca dengan teknik skimming atau dengan baca cepat tadi, kita justru lebih gampang untuk menemukan mana-mana yang paling kita ingin ingat dan juga mana-mana yang kita kurang mengerti. Nah, untuk itu kita bisa langsung cari yang kita kurang mengerti itu, terus bisa kita langsung kasih penjelasan, kita bisa coret aja modulnya, kita kayak kasih penjelasan lebih detail kayak gitu. Terus kita bisa garis bawahi atau highlight mana-mana yang paling ingin kita ingat kayak gitu. Nah, di bagian yang kita highlight atau yang kita garis bawahi tadi bisa kita baca secara berulang-ulang biar kita makin ingat. Terus buat teman-teman yang suka nulis pada saat belajar itu bisa banget ya ditulis ulang di buku catatan teman-teman di bagian yang di highlightnya itu aja. Jadi teman-teman bisa lebih ingat dan bisa dibaca lagi lain kali kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian melakukan langkah-langkah yang aku sebutin tadi, percayalah kalian pasti akan bisa mengerjakan ujian akhir semester dengan baik. Karena apa? Karena ujian akhir semester itu materinya kebanyakan diambil dari modul gitu. Dan tips yang terakhir adalah mempraktekkan apa yang udah kita baca. Mempraktekkan ini bukan misalkan kita baca tentang hukum bisnis terus kita praktekin tentang itu ya, tapi kita bisa mendiskusikannya sama teman-teman kita ataupun sharing pengetahuan tersebut sama teman-teman kita. Dan juga di modul ini kan disediakan latihan soal ya di setiap babnya itu, di setiap akhir babnya itu. Jadi teman-teman bisa kerjain kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ngerasa kok masih ada yang salah ataupun kok masih belum bisa menjawab, berarti teman-teman perlu mengulas materinya lebih dalam lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan gaya belajarnya mulai dari jam belajarnya, apakah pagi ataupun malam, terus juga suasana belajarnya, apakah sunyi atau sambil dengar musik atau sambil melakukan kegiatan lain, itu tergantung masing-masing dari teman-teman gitu. Kalau Debbie gimana? Kalau aku pribadi sukanya belajar waktu pagi atau juga waktu tengah malam karena sepi, dan aku paling suka belajar itu di tempat yang sepi dan sunyi gitu. Jadi nggak bisa tuh sambil dengar musik atau yang lainnya kayak gitu. Terus kalau belajar aku tuh nggak bisa yang kayak diporsir gitu loh. Misalkan 1 jam berturut-turut itu harus ada jeda, misalkan 20 menit di jeda terus belajar lagi kayak gitu. Untuk teman-teman sendiri kayak gimana gaya belajarnya? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian dulu konten aku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang nonton video ini. Dan juga kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-share, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Terus juga jangan lupa sharing video ini, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari informasi seputar universitas terbuka. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.